Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita kembali bersama-sama menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan ini senantiasa menjadikan kita lebih dekat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita dambakan cucuran syafaat beliau di dunia ini khususnya di akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap umat manusia. Di dalam diri umat manusia Allah berikan hati, di mana dengan hati itu manusia bisa berjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati itu pula manusia bisa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan bisa mendapatkan pahala ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bisa tidak mendapatkan pahala dengan hati yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu pemirsa ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan hati. Orang-orang menjadikan hatinya tetap bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa menjadi penjahat karena hatinya. Orang menjadi mulia dan menjadi baik karena hatinya pula. Oleh karena itu, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita selaku umatnya yang beliau cintai. Beliau menyatakan dalam salah satu sabda beliau, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya ada di dalam diri kita itu segumpal darah. Idza fasadat jasadu. Dan apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik pula, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh anggota tubuhnya. Namun wa idza fasadat, apabila rusak segumpal darah itu, maka akan rusak pula seluruh tubuh manusia. Ala wa hiya al-qalb. Ingatlah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hati manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beruntung sekali orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan hati mereka. Orang-orang yang menjaga hati mereka agar terhindar dari penyakit-penyakit ataupun kotoran-kotoran yang melekat di dalam hati umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian, kebersihan hati mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka." Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan hati mereka. Di dalam surat Asy-Syams Allah pun menyatakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha." Ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi matahari, demi rembulan, demi bumi dan lain sebagainya. Dan Allah menyatakan, maka sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan hati mereka. Tapi sebaliknya Allah memberikan peringatan kepada kita, maka merugilah orang-orang yang mengotori hati itu.
orang-orang yang senantiasa menjaga hati mereka tetap bersih, maka akan tercermin di dalam setiap perilaku dan pribadi mereka. Akan menggambarkan bagaimana perilaku-perilaku orang-orang yang senantiasa membersihkan hati mereka dengan kebersihan jiwanya, sehingga akan terpancar di dalam pribadi-pribadi mereka, terpancar di dalam perilaku mereka, akhlak, budi pekerti yang begitu mulia yang telah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang hatinya senantiasa bersih, hatinya senantiasa dijaga kesuciannya, Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga Aden itu. Dzalika jazaa'un liman tazakka. Allah menyatakan bagi siapa, untuk siapa surga Aden yang Allah peruntukkan itu, hadirin yang dalam hati Allah, pemirsa yang dari hati Allah Subhanahu wa taala. Surga Aden Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan hati dan jiwa mereka. Tapi sebaliknya, bagi mereka orang-orang yang tidak mau menjaga kebersihan hati mereka, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya bagi mereka orang-orang yang ada di dalam hatinya maradun, penyakit, fazadahumullahu maradah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka akan merasakan bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, maka akan mereka rasakan siksa Allah di dalam neraka nanti dengan siksaan-siksaan yang pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ketika nanti kita kembali ke pangkuan Rabbul Izzati, mereka kembali menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tidak ada lagi manfaat dari harta yang kita kumpulkan ketika di dalam dunia. Hari di mana tidak ada lagi manfaat anak-anak kita yang kita banggakan di dalam dunia, anak-anak yang kita agungkan di dalam dunia. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti, hanya orang-orang yang membawa hati yang bersih, orang-orang yang membawa hati yang suci, yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, dan nampak di dalam wajah mereka wajah yang berseri-seri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi yang dapat memberikan kemanfaatan buat kita. Hari tidak ada lagi anak-anak dan harta-harta yang kita kumpulkan ketika di dalam dunia. Semuanya tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu yang berguna, yang bermanfaat, yang membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membawa hati yang suci, hati yang bersih. Oleh karena itu, di dalam menghadapi, melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita dua hal yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang ada di dalam diri kita. Beliau menyatakan, bersabda di dalam salah satu sabdanya, bahwasanya orang-orang
yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, hadirin yang berbahagia, iman pemirsa yang dirahmati Allah, ada di dalam setiap hati umat manusia. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan tersimpan di dalam setiap kolbu manusia. Hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah mutiara bulan suci Ramadan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga hati kita, yang pada akhirnya orang-orang yang menjaga hati, orang-orang yang menjaga kebersihan hati kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga Aden yang Allah peruntukkan bagi mereka orang-orang yang menjaga kebersihan hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.